Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Hingga saat ini, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin belum membuka objek wisata. Objek wisata dibuka menunggu instruksi dari Wali Kota Banjarmasin. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin Ihsan Al-Haq mengatakan saat ini pihaknya belum membuka objek wisata di Kota Banjarmasin di tengah pandemi COVID-19. Pihaknya masih menunggu instruksi dari Wali Kota Banjarmasin terkait pembukaannya. Namun menurutnya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin sudah membuat draft untuk panduan wisata di tengah pandemi COVID-19 dan akan mensosialisasikannya. Ihsan Al-Haq juga mengungkapkan pandemi COVID-19 ini sangat memberatkan sektor pariwisata, di mana objek wisata tutup dan tidak ada event-event pariwisata, sehingga tidak ada kunjungan wisatawan dari luar daerah maupun lokal yang berimbas terhadap hotel-hotel, rumah makan, dan UMKM, serta pelaku usaha wisata lainnya. Baik pemirsa, mengingat Kota Banjarmasin masuk zona merah dengan jumlah kasus yang termasuk tinggi, objek wisata yang ada di Kota Banjarmasin belum diizinkan untuk dibuka. Lalu bagaimana nasib pengelolaan dan orang-orang yang bergantung dari objek wisata ini? Kemudian bagaimana kesiapan Kota Banjarmasin menerapkan protokol kesehatan di bidang pariwisata? Untuk mengetahui lebih jauh bagaimana nasib objek wisata di Kota Banjarmasin, telah hadir bersama kami Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ihsan Al-Haq. Selamat sore Pak Kadis. Selamat sore. Wah, terima kasih hadir sore ini Pak Kadis. Ya, sama-sama. Baik, di awal tadi sebelum kita masuk di dialog ini ada berita terkait Pemko Banjarmasin belum mengizinkan untuk membuka objek wisata. Nah sebelum ke arah sana sebenarnya bagaimana sih kondisi pariwisata kita di Kota Banjarmasin ini terutama di era pandemi saat ini? Silakan Pak. Jadi kondisi pariwisata kita di Banjarmasin saat sekarang ini ya, di era pandemi ini memang sangat merosot sekali ya. Wisatawan baik domestik, mancanegara ataupun lokal sangat sedikit yang datang karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Itu yang pertama. Yang kedua juga berimbas kepada program ataupun kegiatan kita yang banyak di take down ya, dibatalkan. Nah, padahal kita sudah susun ada sekitar 54 agenda ataupun event pariwisata dari Januari tadi sampai Desember harusnya bisa kita laksanakan. Nah selama ini baru 3 yang kita bisa laksanakan. Itu terkait agenda Pak Kadis. Kemudian bagaimana dengan objek wisata? Sebenarnya berapa sih jumlah objek wisata di Banjarmasin ini sebenarnya? Ya, jadi objek wisata itu di dalam peraturan wali kota kita itu ada 36. Kemudian disusul lagi ada 10 kampung wisata, jadi ada 46 total semuanya. Itu termasuk dari yang dimiliki oleh swasta atau dikelola oleh masyarakat? Iya, jadi ada yang dikelola oleh masyarakat, ada yang swasta, nah terus juga ada yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Iya, kalau bicara tentang objek wisata yang dikelola oleh pemerintah kota, ini kan cukup mudah untuk mengaturnya. Iya. Nah, lalu bagaimana dengan objek wisata yang dikelola oleh masyarakat atau swasta? Ya, walaupun mereka ini adalah dikelola oleh masyarakat, tetapi kan tentu dalam pengawasan dari Dinas Pariwisata, Kementerian Pariwisata. Ini bagaimana, Pak Kadis? Untuk itu memang kita sekarang lagi menyiapkan protokol atau pedoman pencegahan COVID-19 di sektor pariwisata ya. Memang sektor pariwisata ini sangat luas ya, mencakup multi usaha ataupun kegiatan. Nah sekarang lagi kami susun di Dinas Pariwisata. Kalau draftnya mungkin sudah 80% sudah tersusun ya. Itu draft untuk pedoman. Protokol ya, pedomannya tadi. Nanti kita kalau sudah ini kita tetapkan dengan keputusan wali kota. Nah nanti kita sosialisasikan ke pelaku usaha maupun pelaku pariwisata. Artinya yang swasta juga tidak diperkenankan untuk buka aktivitas wisatanya? Ya harusnya demikian. Nah jadi ada tahapan-tahapan ya, nanti ada yang boleh buka, ada yang sementara belum boleh ya nantinya seperti itu. Walaupun buka nanti harus memenuhi protokol kesehatan tertentu ya. Jadi ada
pedoman umum. Nah, terus juga ada nanti berdasarkan sektor usaha. Nah, pedoman umum itu misalkan wajib menggunakan masker, kemudian wajib menyediakan hand sanitizer. Nah, kemudian juga wajib untuk mengatur ataupun physical distancing, dan kemudian juga wajib untuk melakukan penyemprotan ataupun membebaskan dari bakteri atau apa kayak gitu ya. Standar WHO itu diterapkan sebetulnya. Iya. Protokol kesehatan standar itu diterapkan dalam ketika mereka mau membuka aktivitas wisata ini. Iya. Baik. Nah, tadi disinggung juga dengan imbas, dan ini banyak sekali imbasnya. Bukan hanya ditutupnya beberapa objek wisata, termasuk juga imbasnya misalnya kepada perhotelan seperti itu. Yeah. Nah, sebenarnya dari kemudian bagaimana juga nasib mereka yang bergantung dengan sektor pariwisata. Sebutlah yang ramai di Kota Banjarmasin, kan orang mengenal dengan pasar. Mereka tentu sangat bergantung, kondisi ekonomi mereka sangat tergantung dengan aktivitas jual beli yang ada di wisata ini. Bagaimana? Iya, kalau dilihat kerugian terus terang memang banyak ya, tapi hitungan-hitungan persisnya mungkin kawan-kawan di Bakauda yang tahu. Nah, karena memang sangat drop sekali pemasukan dari pajak hotel dan restoran, kemudian dari distribusi parkir, kerakyatan, yang dimana dulu para UMKM, para PKL itu banyak bergantung dengan adanya event atau kegiatan. Nah, sekarang kan terutama di kawasan Siring yang menjadi ikon. Ada tidak keluhan masyarakatnya yang langsung berkeluh kesah kapan buka ini Pak Kadis, kemudian dan lain-lain seperti itu? Iya, banyak sekali ini. Mereka. Jadi menerima masukan dari mereka. Misalkan pasar terapung gitu, Aceh pasar terapung itu hampir tiap hari menghubungi kita kapan ini buka kayak gitu kan. Nah, terus juga pengusaha-pengusaha lainnya ingin buka, tetapi saya bilang kita sabar dulu. Nah, kita siapkan dulu pedomannya. Nah, kemudian kita koordinasi juga dengan tim gugus tugas pencegahan COVID. Nanti sektor mana saja atau usaha pariwisata penanganan COVID ini sendiri. Sektor wisata Kota Banjarmasin, rekreasi sungai seperti itu, tentu juga ada wisata religius. Nah, ini apakah juga berlaku ke sana? Iya, sama. Nah, jadi sama kita kepada para pengelola makam-makam makam-makam ulama ataupun tempat-tempat bersejarah, kita berlakukan pedoman yang sama nantinya ya. Jadi itu mengatur banyak hal nanti ya. Jadi bukan hanya wisata religi, wisata petualangan, nah kemudian juga wisata susur sungai, nah kemudian THM, kemudian di hotel dan restoran, tempat permainan anak, bioskop, dan lain-lain. Ini kita atur itu nantinya. Para pelaku usaha dan juga masyarakat sering membandingkan ketika masalah wisata ini misalnya. Mereka membandingkan selalu dengan dibukanya mall atau pasar-pasar, dan bisa menimbulkan kecemburuan. Kenapa sih bisa mall ini bisa buka, pasar bisa buka, mall saja sebutlah seperti itu, tapi objek wisata ini dibiarkan atau menunggu instruksi selanjutnya seperti di berita sebelumnya tadi? Iya, karena kita juga perlu pedoman di atasnya ya, dari Kemenkes memang sudah ada mengeluarkan aturan tentang keputusan Menteri Kesehatan nomor 328, kemudian juga disempurnakan menjadi keputusan Menteri 382. Nah, sekarang kita tunggu juga dari Menteri Pariwisata ya. Jadi sementara itu mengisi celah seperti itu, nanti pemerintah kota juga akan membuatkan pedoman. Nah, jadi kita bikinkan pedomannya dulu, nah sehingga masyarakat merasa ada ini guidance-nya ya, ada panduannya nantinya. Baik, di awal dialog tadi Pak Kadis menyinggung bagaimana ini berimbas kepada perhotelan, termasuk juga jumlah kunjungan, jumlah kunjungan wisata. Sebenarnya target di 2020 ini sebanyak apa sih dibandingkan dengan 2019? Tapi sebelum dijawab, kita harus jeda terlebih dahulu Pak Kadis.
Dan saudara, kami akan segera kembali nantinya untuk berdialog dengan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin untuk berbicara tentang perkembangan ataupun juga situasi terkait dengan pandemi COVID-19 terutama dari objek wisata. Pak Kadis, kita tadi bicara bagaimana tingkat kunjungan tentu berbeda. Setelah ada COVID-19 ini, target-target yang direncanakan mulai dari agenda termasuk target kunjungan tentu menurun sangat drastis. Nah, dibandingkan dengan 2019 misalnya, bagaimana? Iya, memang sangat drop sekali ya. Di 2020 ini kita memang mentargetkan 1 juta kunjungan wisatawan Nusantara, domestik ya, dan lokal. Nah, ternyata sejak di awal Februari itu sudah di awal Januari, awal Februari itu sudah terpengaruh ya, menurun. Nah, sampai pertengahan tahun ini. Nah, jadi kita memperkirakan susah tercapai target itu. Separuhnya juga kayaknya susah ya. Dibandingkan dengan 2019? Iya, 2019 hampir 700 ribuan. Jadi sebenarnya sebenarnya cukup masuk akal target kemarin itu. Iya, karena kita optimis. Kemarin kan progresnya sangat bagus ya di 2019. Saat itu juga ada beberapa agenda nasional kan, ada Hari Keluarga Nasional, nah terus juga beberapa event nasional yang diselenggarakan di Banjarmasin. Nah, kemudian juga di tahun ini sebenarnya juga ada event nasional, Festival HAM se-Indonesia, Festival HAM se-Indonesia. Nah, tapi dengan situasi pandemi ini, ya kita harus mengkalkulasi ulang lagi target kita ya. Nah, jadi bukan hanya target jumlah wisatawan, tapi juga konsekuensinya terhadap PAD dan lain sebagainya juga memang perlu dikalkulasi lagi ya. Ya, selanjutnya menghadapi era baru ini, new normal. Kesiapan-kesiapan yang akan dilakukan kalau tadi sudah ada draft SOP atau pedoman yang akan dipatuhi. Nah, kesiapan ini walaupun tadi disinggung sudah 80%, tentu ada juga sosialisasi kepada masyarakat. Nah, ini apa yang akan dilakukan dalam beberapa waktu ini? Sebelumnya ya sekitar seminggu lebih ya, kita sudah ada mengumpulkan para pelaku dan usaha pariwisata ya. Jadi yang mewakili hotel, restoran, tempat hiburan, kita undang untuk bertukar pikiran, berdiskusi. Poin-poin apa saja yang kira-kira bisa dimasukkan di dalam draft tentang protokol ataupun panduan pencegahan COVID di sektor pariwisata. Nah, di dalam pertemuan itu juga saling sharing antar pelaku usaha ataupun pelaku pariwisata tentang kegiatan yang mereka lakukan di dalam pencegahan COVID-19 ini di tiap atau masing-masing di usahanya. Nah, kemudian kami menghimpun, maka itu masuk di dalam draft dokumen itu tadi. Ya. Baik, Pak Kadis, kemudian bicara tentang pariwisata dan kebudayaan, juga ada kebudayaan, keterlibatan para budayawan dan seniman yang berkegiatan itu juga saling berkorelasi dengan pariwisata. Ini bagaimana nasib mereka ini, para seniman ini dalam berkesenian? Iya, budayawan, seniman, itu sebenarnya kan kaitannya pertunjukan dengan memelihara nilai-nilai yang bisa dieksplor ya, menjadi sebuah tampilan atau pertunjukan bagian daripada pariwisata. Nah, sementara ini karena adanya pandemi ini memang banyak kegiatan yang berhenti ya. Nah, sehingga
kita juga pernah mengumpulkan mereka Fasilitasi menjadi ya, solusi lah menjadi daerah. bisa memfasilitasi mereka. Artinya Iya. pariwisata dan kebudayaan, dinas pariwisata dan kebudayaan pariwisata tidak lepas tangan. Iya. Tinggal menunggu kawan-kawan senimannya juga untuk mampu beradaptasi dengan kondisi saat ini. Iya, jadi berkesenian ini bisa nanti beradaptasi ya dengan pandemi ini. Nah, kita harapkan nanti ini menjadi titik awal bahwa tidak hanya pertunjukan secara fisik, tetapi juga pertunjukan secara online ataupun daring. Dan ini ada keuntungan tersendiri bahwa ini bisa disaksikan oleh orang dari berbagai belahan dunia sebenarnya. Nah, dibandingkan pertunjukan fisiknya saja. Nah, ini juga walaupun menjadi masalah ibaratnya dalam tanda petik, nah tetapi juga ini menjadi harapan berkesenian atau berekspresi itu di masa depannya. Ya, dari 54 agenda terlaksana 3, ada 51. Agenda besar apa yang digadang-gadang ini mendatangkan wisatawan banyak, kemudian ditunggu-tunggu oleh masyarakat? Ini agenda apa Kadis? Iya. Yang sudah dilaksanakan kita kan Banjarmasin Sasirangan Festival tadi di bulan Februari tadi. Nah, kemudian ada Pasar Wadai. Ya, Pasar Wadai. Nah, Pasar Wadai online bulan Ramadan. Online, ada online ya? Iya, kita ada online. Menjadi satu terobosan bagi kita dan kita ikutkan lomba di tingkat nasional. Nah, kemudian juga event-event lain, pemilihan Nananggalu juga ini terpaksa kita take down ya. Nah, habis itu festival apa namanya Kuntau atau apa ya. Nah, terus juga kegiatan-kegiatan yang lain, yang pengembangan kampung wisata. Nah, juga kita terpaksa ya, dengan sangat terpaksa tidak bisa kita laksanakan. Termasuk promo ke luar daerah? Iya, berbagai kegiatan menghadiri ataupun kita sendiri, nah termasuk juga dalam rangka hari jadi Taman Mini juga yang biasanya kita setiap tahun. Nah, kemudian juga halal bihalal dengan Bubuhan Banjar yang ada di Jakarta biasanya juga menjadi ajang bagi kita untuk mempromosikan Banjarmasin. Nah, itu tidak bisa terlaksana juga. Ya, saya tertarik tadi bagaimana akhirnya pemerintah kota menyikapi situasi pandemi ini dengan menggelar Pasar Wadai online ya, seperti itu ya? Pasar Wadai online. Ya. Apakah sebelumnya tidak direncanakan atau memang sudah terpikir ke arah sana? Atau sebelumnya memang ada rencana Pasar Wadai yang offline lah sebelum itu bertatap muka seperti itu? Yeah. Tapi akhirnya kita di online kan saja. Pasar Wadai online ini sebenarnya tidak pernah direncanakan ya, karena kita tidak menyangka bahwa ada COVID ini yang menyebabkan Pasar Wadai Ramadan yang biasa tiap tahun ini sangat ramai ya. Nah, ternyata tidak bisa dilaksanakan. Nah, lalu kemudian kawan-kawan dari paguyuban pedagang Pasar Wadai itu menemui kita. Nah, minta agar Pasar Wadai tetap buka di era PSBB tadi. Nah, kita bilang bahwa tidak bisa. Jadi itu. mereka tetap bersikeras untuk buka. Awalnya seperti itu. Nah, lalu melalui bahkan mungkin menggadang-gadang tempatnya sudah ya. Iya, awalnya. Nah, kemudian kita berpikir, berdiskusi, bertukar pikiran dengan banyak pihak. Nah, bagaimana? Akhirnya kalau kita laksanakan secara online. Nah, gagasan awal ini juga kurang mendapat respon sebenarnya karena para pedagang kan banyak yang senior, jadi yang sudah tidak gaptek lah, misalnya gaptek dengan Android dan lain sebagainya. Nah, tapi melalui pendekatan dan upaya-upaya bersama akhirnya bisa dilaksanakan, dan responnya malah ada beberapa pedagang yang mengatakan justru lebih ramai Pasar Wadai online ini daripada Pasar Wadai reguler. Dan tidak perlu rebutan ini ya, undian lapak ya. Iya, biasanya itu yang sering diributkan. Itu pertama undian lapak, mereka tidak perlu bayar sampah, listrik.
keamanan. Nah, tidak perlu takut dengan hujan, kepanasan, karena itu di pinggir sungai kadang-kadang ada angin ribut ya. Nah, terus juga mereka bisa kontak langsung dengan pedagang kapan saja mereka bisa menjual. Dan ternyata di total omset pasar wadai online 2020 ini malah lebih besar daripada total omset pasar wadai Ramadan 2019. Nah, kalau 2020 ini sekitar total omsetnya ya, karena kita berdasarkan pengakuan jujur mereka saja, itu ada 2,7 miliar. Nah, sedangkan pasar wadai Ramadan yang biasa secara fisik sekitar 1,6 miliar. Nah, jadi ini sebuah kabar yang bagus sekali ya, dan para pedagang itu yang difasilitasi oleh dinas ya. Artinya secara fisik tidak ada kan pasarnya kan, artinya masing-masing di rumah. Ya, di rumah. Nah, itu sekitar 180 pedagang. Ya. Baik, terakhir Pak Kadis, target dibuka atau kemungkinan dibuka kapan dan apa yang harus dilakukan masyarakat? Iya, kalau situasi normal ya, new normal ya, itu kita memang masih menunggu dari tim gugus tugas ya. Gugus tugas, tetapi kita menyiapkan pedomannya dulu yang pasti dulu. Mudah-mudahan dalam minggu ini atau minggu depan sudah rampung. Nah, kemudian kita sosialisasikan. Paling tidak para pelaku usaha ataupun pelaku pariwisata itu sudah bisa melakukan apa yang harus mereka lakukan. Dan paling penting selalu patuhi protokol kesehatan di sektor manapun, begitu Iya, Pak Kadis. jadi ada pedoman dasar, ada pedoman per sektor usahanya. Baik, terima kasih Pak Ihsan Al-Haq, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, hadir untuk berdiskusi dengan kita, berdialog terkait dengan objek wisata di Banjarmasin, utamanya di era pandemi. Sukses untuk pariwisata dan kebudayaan di Kota Banjarmasin utamanya Pak ya. Amin. Ya, baik, terima kasih. Selamat malam Pak. Selamat malam. Ya pemirsa, demikian dialog saya bersama Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin, Ihsan Al-Haq, dan kami akan segera kembali setelah jeda berikut ini.